Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mutohar. Kali ini saya sedang bersama Mas Bambang Sutrisno, adalah putra dari sesepuh suku Samin yang ada di Bojonegoro. Baik, terima kasih Mas Bambang. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah menerima kami. Ini tugas dari kampus untuk mengenai sejarah perkembangan Samin yang ada di Bojonegoro. Saya mau tanya Mas ya, sebenarnya sejarahnya Samin itu gimana ya? Sejarah Samin, ya terima kasih. Begini, kalau sejarah Samin itu kan dimulai pertama kali oleh beliaunya Raden Kohar. Nama aslinya adalah Raden Kohar. Nama terkenalnya hingga sampai saat ini yaitu Samin Surosentiko. Nah, Mbah Surosentiko ini beliau melawan pemerintahan penjajah, tapi berbeda dengan para pejuang-pejuang lainnya. Mbah Surosentiko ini membuat pergerakan melawan pemerintahan penjajah dengan cara tanpa kekerasan dan tetap memegang kejujuran. Contoh bentuk perlawanannya saat itu, yang pertama tidak mau berpajak. Karena apa? Pajak saat itu untuk membangun pemerintahan penjajah, pemerintahan Belanda. Kemudian tidak mau sekolah, anak cucunya tidak boleh sekolah karena saat itu sekolah sudah dikuasai pemerintahan penjajah. Mbah Surosentiko takut anak cucunya nanti malah menjadi antek-anteknya Belanda, pengkhianat. Kemudian kalau diperintah itu sesuai apa yang dikatakan, karena prinsipnya Mbah Surosentiko itu tidak mau memberi dan tidak mau diberi oleh penjajah. Misalkan gini, suruh membersihkan rumah, maka dilakukan isi rumah itu dikeluarkan semua. Karena apa? Biar dianggap orang gila, orang stres. Itu padahal strategi agar besoknya tidak dikerjakan lagi. Contoh lagi, suruh ngangit jagung, jagungnya yang dicangkuli. Itu tujuannya biar dianggap orang gila tadi. Besoknya biar tidak dikerjakan lagi. Kemudian misalkan lagi ditanya dari mana, dari belakang, mau kemana, mau ke depan. Itu dengan tujuan karena pengikutnya Mbah Samin itu kalau diketahui itu pengikutnya, maka akan didatangi oleh antek-anteknya Belanda, dirampas harta bendanya. Karena Mbah Surosentiko itu pengen menyelamatkan saudara dan pengikutnya. Nah, kalau ditanya dari mana, dari belakang, mau kemana, mau ke depan, itu dengan tujuan menyembunyikan orang yang habis didatangi Mbah Surosentiko tadi. Itulah maka disebut ada sebutan Segelojito. Jadi sikap gegaman melawan pemerintahan penjajah dengan cara tanpa kekerasan tadi dan tetap memegang kejujuran. Itu kemudian secara tidak disadari perkembangan perlawanan ini ternyata semakin menyebar kemana-mana. Belanda menjadi kewalahan. Akhirnya Mbah Surosentiko ditangkap pada tahun 1907. Memang secara fisik tidak ada perlawanan, tetapi pemerintahan Belanda ini menjadi kebingungan, dirugikan. Dalam istilahnya perlawanan ini dom sumuruping banyu. Jadi ibarat jarum masuk air, tidak ada gelombang yang ditimbulkan, tapi bisa menembus jantung pemerintahan Belanda. Akhirnya ditangkap lagi tahun 1910, kemudian tentunya dibuang ke laut, yang buang sampai rumah Mbah Surosentiko sudah di rumah. Kemudian ditembaki di halaman rumah Surositen, yang kesakitan bukan Mbah Surosentiko, yang kesakitan malah istrinya Surositen. Itulah tadi diskusi kami dengan Mas Bambang Sutrisno, salah satu putra dari Mbah Harjo Kardi, salah seorang tokoh atau sesepuh Samin yang ada di desa Jepang, Argomulyo, Bojonegoro. Nah, di samping saya ini sudah ada tutur luhur atau tugu. Tutupnya berisi pitutur luhur dari Mbah Surosentiko Samin. Bisa dilihat di sini adalah
teks asli atau salinan